Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, teman-teman sahabat kanalku, dalam situasi yang seperti ini kita prihatin, tetapi juga tetap tidak boleh patah semangat dan segala upaya seyogianya tetap kita jaga hal-hal yang memungkinkan pandemi ini menjalar dengan cara mematuhi aturan-aturan yang sudah ada, yaitu menjaga jarak, menggunakan masker, kemudian cuci tangan. Di studio memang tidak pakai, tapi nanti begitu keluar ya kita. Tapi sebaiknya memang kita harus lebih banyak di rumah lah, karena dengan demikian kita kan bisa membatasi diri. Nah, acara-acara yang saya tayangkan lewat acara-acara ini sebetulnya upaya mengisi kejenuhan dan menambah informasi yang mungkin bisa membantu saudara-saudara kita dan Anda semua, dan juga menambah wawasan dan bersilaturahim. Nah, itu yang penting ya. Baik, malam hari ini saya pengen menghadirkan Pak Pandu dari Bondowoso. Kita ingin bernostalgia tentang Agustusan. Sepertinya Agustus ini tidak seperti yang pernah kita alami ya. Entahlah apa yang terjadi nanti, tapi yang pasti kemeriahan-kemeriahan yang dulu kita alami itu tentu tidak ada. Tapi mungkin dengan kreativitas tertentu itu masih kita bisa upayakan supaya momen yang berharga itu tetap menjadi cara kita untuk menyemangati kebangsaan kita. Ya, baik, saya akan undang Pak Pandu, Pak Dokter Hewan. Nah, Assalamualaikum Pak Pandu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, sudah banyak kemajuan? Ya, alhamdulillah sih menikmati pekerjaan di tengah pandemi ini ya memang harus ekstra hati-hati, Kum. Kenapa ya? Karena ya sama-sama menjagalah kelilingan. Betul, kita tidak tahu siapa yang kita hadapi di desa, orangnya dari mana, atau baru berkegiatan apa, habis kontak dengan siapa saja gitu. Yang penting kita ikhtiar. Iya. Bahkan tadi ke masjid saya juga ya begitu cukup rapi lah. Jadi pertama petugas remaja masjid itu mengarahkan ke wastafel dulu, cuci tangan gitu. Kemudian masuk, diberi kantong plastik, lalu dites ini suhunya. Iya. Ada juga sedia beberapa masker, mungkin ada yang lupa, kan biar nggak pulang dan menariknya ada juga nasi bungkus banyak sekali, jadi pulang itu jamaah bisa bawa nasi bungkus. Iya, sama-sama itu berarti. Sama juga, kami juga begitu. Ada tren baru ya di dalam ritual kita Jumatan itu, ada yang menarik. Mas Pandu, ini sebentar lagi 17 Agustusan ini. Kalau saya sudah mengalami 17 Agustusan itu sejak tahun berapa ya? Tahun 50. Hampir setengah abad lebih kan ya. 5 tahun Indonesia merdeka. Iya. 50 bukan 50 tahun 50 saya kan lahirnya. Oh, nggih. Jadi sekarang sudah mengalami 17 Agustusan itu kira-kira berapa tahun tuh? 20 ya, 60 tahun lah. Iya. Mungkin Pak Pandu apa bisa ini waktu hal-hal yang masih masih segar dalam ingatan dan masih rasanya tidak terlupakan ketika masa-masa
itu kita belum ada seperti inilah. Iya, betul. Itu kayak apa meriahnya gitu. Jadi gini, kalau kami sendiri kan angkatan 90-an ya, Gung ya. Oh iya. Angkatan 90-an. Jadi seingat saya dulu itu ya, kalau bulan Agustus itu baik itu di lingkungan RT atau RW dimanapun itu ya, khususnya di sekitar tempat tinggal saya itu bergiat-giat memasang poster di papan pengumuman balai RT atau balai RW atau kelurahan atau di pos kamling ya, yang didesain sedemikian rupa dan itu tidak dicetak seperti sekarang. Bukan pakai banner yang tinggal print begitu, copy paste desain gitu, enggak. Tapi dulu itu kan pakai spidol, tulis tangan, gambarnya yang kira-kira memang betul-betul niat gitu. Dan rasanya ya, kalau saya nggak salah ingat ya, baik yang remaja ataupun bapak-bapak di lingkungan tempat kami tinggal itu untuk mempersiapkan Agustusan itu 1 bulan sebelumnya. Jadi bulan Juli itu sudah rapat RT, rapat RW, begitu. Dan lomba-lomba yang untuk memperingati Agustusan. Ini ada ini. Maaf. Mohon maaf. Banyak jenisnya ya. Okay. Banyak jenisnya, ada yang ketangkasan, kemudian permainan tradisional, olahraga, itu semuanya ada dan itu melingkupi dari anak-anak sampai yang sepuh-sepuh. Iya, betul. Kelihatannya kan niat sekali gitu. Betul. Nah, sementara khususnya 2 tahun ini dari 2020, 2021, terlebih 2021 sekarang ini kan kok kayak kurang meriah sekali gitu ya, kayak karena kondisi pandemi begini mungkin ya. Iya. Nggak usah lomba-lombanya ya. Tapi jalanan raya ini umbul-umbul lampu-lampu LED kelap-kelip itu nggak ada di sini. Iya, nggak ada ini. Iya. Aduh, ini jadi saya merasa ayo bahas ngobrol soal Agustusan gitu. Karena kangen gitu. Iya. Iya, dulu kita malah ada yang ini dari gelas-gelas air mineral itu dibuat gantungan untuk gang-gang itu ya. Iya, betul. Lampunya juga beli lampu LED yang itu, atau malah ada yang pakai ini bangga. Sebelum ada lampu LED, ada lampu yang kayak cabai lampu banyak gitu. Oh iya betul. Iya. Iya. Ya itu. Saya merasakan ini juga, Gung. Mungkin ya sebagai anak-anak tahun 90-an yang waktu itu Agustusan itu ya masih banyak di lingkungan kami itu eyang-eyang ya, simbah-simbah itu yang entah itu pensiunan ABRI ya, TNI, tentara, atau yang pensiunan polisi, atau mungkin pegawai pemerintah ya, atau PNS itu. Kemudian ustadz-ustadz, kiai-kiai sepuh itu yang di lingkungan kami itu yang memberikan ceramahnya, berbagi pengalaman seputar kemerdekaan. Waktu malam puncak 17 Agustus biasanya. Malaman ya, menjelang itu ya. Ya, malaman ya. Tirakatan ya kalau aninya ya, malaman. Iya. Itu nuansa perjuangannya itu kental dan saya masih ingat betul itu. Di era-era 90-an, 2000-an awal itu nggak sedikit loh orang-orang bapak itu yang ikut terenyuh, ikut terharu mendengarkan kisah-kisah perjuangan yang begitu heroik gitu, yang disampaikan oleh beliau-beliau yang sepuh-sepuh yang memang mungkin fasenya sempat mengalami masa peperangan mungkin. Iya. Rasanya wah, ini nggak ada sekarang udah ini. Ya, itulah
yang agak memprihatinkan kita ya. Ya saya di lingkungan ini menjadi RT kurang lebih 20 tahun di Jember ini. 20 tahun karena apa? Nggak ada yang mau jadi RT sehingga ya apa boleh buat. Nah, tapi lama-lama kan ya juga kondisi lain ya sudah waktunya ganti. Gitu. Ya itu juga gitu kan. Apa kalau sudah momennya itu kita sangat sibuk banget ya menggalang dana. Iya, Apa iya, ya? iya, iya. Dulu membuat banner aja kan pakai kain Sablonnya. tetoron ya, kain tetoron, kemudian diguntingi, ditempelin pakai kertas sukun yang merah kuning biru itu ya. Nah, kalau zaman saya Gitu. udah pakai kertas Ariston kalau era saya, Kung. Oh gitu, iya yang untuk pengumuman ya. Ya, Tapi untuk iya. background, untuk apa spanduk macam-macam itu kan waktu itu kita baru pakai itu kain tetoron. Iya, iya, iya. Kain Dan merah kuning itu gitu ya. kerasa ya apa ya gotong royongnya, guyupnya, terus apa kalau kata orang Jawa apa gugur gunung ya. Untuk mempersiapkan acara itu kan kelihatan ini guyup ya di lingkungan Ya, itu loh. Oke. Sekarang aduh sepi ya rasanya nggak ada ya. 2 tahun ini ya 2020 2 tahun ya. Oh. Iya. Cuma Ya. memang ini kemarin istri kan guru. Halo, cek. Ya, halo. Mohon maaf ya. Nggak apa-apa. Sinyal nggak apa-apa. ini. Di sini hujan soalnya, Kung. Hujan? Oke, iya. Iya. Oh, lebat, Mas. Iya, cukup lumayan mulai tadi ini maghrib. Iya, Sampai sekarang masih gerimis ya. Iya. Ini istri kan guru. Oh, iya. Ternyata istri kami guru dan ternyata mungkin guru-guru di sekolah itu juga merasakan kangen ya sama Agustusan. Iya. Sementara murid-murid kan tidak bersekolah. Karena pembelajarannya daring ataupun luring. Betul. Akhirnya yang disepakati oleh teman-teman guru di sekolah istri kami itu walaupun terkesan mendadak ya, baru-baru 3 hari 4 hari ini menyelenggarakan lomba-lomba untuk memeriahkan 17-an ini via daring. Jadi lomba baca puisi, deklamasi puisi, daring, kemudian ada lomba apalagi itu ya, pokoknya yang bisa ditampilkan lewat daring, lomba vokal grup itu daring gitu. Jadi ya mungkin teman-teman guru juga merasa kangen mungkin. Biasanya kan kalau 17-an itu kan ya meriah banget kan. Betul. Hanya yang ini ya mungkin ini ada hikmahnya juga. Kalau dulu euforia, kegembiraan itu kadang-kadang perlu dikendalikan dalam arti misalnya begini. Peringatan itu menggunakan tempat-tempat jalan umum. Misalnya, jalannya ditutup kemudian ini sehingga kalau seluruh kota mengklaim wilayah ini wilayah mereka, kemudian yang disulitkan kan umum, sehingga mau lewat sini sana ditutup. Nah, ini memang ya tidak baik lah. Artinya betul. Saya sepakat dengan itu. Iya, berlebihan. Jadi bahkan ada yang jalan besar juga ditutup atau ditinggalkan separuh seperti itu kan ya tidak semestinya dilakukan. Nah, dengan seperti ini mungkin kalau itu disadari, entah lagi nanti kalau sudah dari pandemi terus balik lagi seperti itu, tapi seharusnya kan masyarakat belajar apa betul. dari pandemi ini yang bisa kita pelajari sehingga tidak kita ulang lagi post pandemi gitu kan, ya seperti itu.
Kalau begitu berarti ada peningkatan. Kalau pancet ya berarti ya itu. Tapi Saya ini dulu juga, Kung. apa itu? Saya murid-murid sekarang ya, baik itu SMP atau SMA itu 2 tahun terakhir ini 2020-2021 ini di masa pandemi ini mereka tidak akan mengalami nikmatnya mendapatkan dispensasi sekolah karena mewakili sekolah untuk ikut lomba-lomba. Karena nggak ada lomba-lomba kan yang untuk diwakili oleh murid-murid. Sedangkan kami dulu kalau 17-an itu udah yang ikut lomba gerak jalan lah, lomba atletik lah, lomba olahraga atau lomba-lomba yang lain lah. Otomatis itu kan kenikmatan sendiri ketika kita nggak ikut pelajaran di sekolah itu kan seneng gitu. Seneng tapi ikut. Tapi karena memang ada apa? Mewakili sekolah gitu ya. Iya. Nah, murid-murid 2 tahun terakhir ini tidak merasakan nikmatnya itu. Iya. Belum lagi lomba baris berbaris. Lomba baris berbaris itu kan menyenangkan sekali sebetulnya ya. Jadi kita bangga lah itu berbaris rapi di jalan, dilihat orang banyak. Apalagi kan ada yang waktunya karnaval itu ya. Karnaval kita hanya memang lagi-lagi memang kadang-kadang muncul hal-hal yang ini perlu diperbaiki. Misalnya dulu kan kalau karnaval itu ya ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi mantri polisi, mantri dokter gitu. Tapi ada yang jadi ibu hamil itu keliling. Jadi perutnya diisi balon itu kan jadi kayak gitu itu ya. Kemudian dibuat tematik ya, diatur lah. Jadi ada peningkatan lah. Jadi tidak asal keluar yang ini ya itu ya. Terus muncul ini GFC. Muncul GFC, pola penyelenggaraan karnaval mulai berubah dengan pengaruh dari GFC itu. Orang mau membuat modifikasi karnaval yang baik seperti ini. Ada baiknya juga. Tapi sekarang nggak mungkin. Ya, sinyal. 2007 itu waktu saya SMA. Saya waktu itu hilang, suaranya hilang. Oke, halo. Ya. Saya. Ya. Iya. Suaranya hilang ya. Oh, hilang. Iya. Ini masuk ini. Cek. Ya. Sudah keluar, Mas. Halo. Sudah terdengar? Ya, sudah. Oke. Oh ya. Sampai lupa tadi di mana ya? Iya, saya tadi cerita soal karnaval. Oh iya. JFC ya. JFC itu kalau nggak salah waktu itu tahun 2007 dan memang untuk menyelenggarakan ikut di dalam kepesertaan JFC itu kan memang ada seleksi khusus kan. Iya. Itu ada 2 orang teman kami dari Bondowoso, dari Semada Bondowoso itu yang tembus ikut seleksi JFC insya Allah tahun 2007 atau 2008 itu.
Saya nonton JFC itu belani naik bis ke Jember. Karena saya yakin kalau naik sepeda motor, naik kendaraan pribadi ke Jember, ini akan repot nanti cari tempat parkir. Iya. Jadi saya dari Bondowoso naik bis, turun di Arjasa, kemudian naik angkot, naik line itu. Itu baru nyari spot yang nyaman itu. Saya waktu itu lihatnya di jalan raya mana itu, Sumber Mas itu. Iya. Bekas Sumber Mas itu. Iya. Sultan Agung. Ya di sana itu. Sultan Agung di sana itu. Wah, seru sekali. Semakin berkembangnya dan kemajuan JFC itu, akhirnya kan untuk kamera-kamera pro itu kan memang harus ada izin khusus. Karena memang kelasnya udah internasional ternyata. JFC itu. Dan tiap tahun inovasinya selalu saja ada. Dan saya ngefans sama JFC itu. Dinan itu luar biasa memang anunya, visinya. Jadi ketika belum menyelenggarakan JFC itu sendiri, sudah pernah pameran dan saya dia visinya memang bagus ya. Dari globalnya itu. Ya. Mungkin saya boleh cerita di era-era masa kecil saya ya. Itu. Seru nih kayaknya. Karena nuansa perjuangannya masih terasa ini jelas. Iya. Di era saya itu kan ya masih serba sederhana ya. Karnaval ya sudah ada. Ya, pameran pembangunan, biasanya pameran pembangunan itu memamerkan hasil produk desa itu. Di antaranya waktu itu kan ada pohon mukibat. Tahu pohon mukibat ya Mas ya? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Singkong mukibat. Nggak dengar? Nggak pernah dengar. Baru dengar ini. Ya ini ada gunanya juga ya disampaikan ya. Singkong mukibat itu hasil inovasi dari Pak Mukibat namanya. Itu okulasi dari singkong biasa dengan singkong karet. Singkong yang tidak buahnya tidak akar dimakan, umbinya itu. Itu menghasilkan singkong yang ukurannya luar biasa. Nah, itu biasanya dipamerkan di pameran itu dengan besar sekali ya, bisa 1 kuintal tuh. Terus ini dari modifikasi dari singkong kemudian ketela rambat itu. Enggak tahu dengan apa menghasilkan singkong ketela yang besar sekali juga. Nah, kemudian yang lain juga, misalnya waluh ya, labu kuning dan sebagainya. Terus itu biasanya yang produk-produk itu dihasilkan oleh teman-teman atau saudara-saudara kita yang di Prayuana. Prayuana itu Mas. Tahu Prayuana? Nggak tahu ya? Nggak tahu juga. Prayuana itu tempat ini boleh dibilang lembaga pemasyarakatan untuk mereka yang di bawah umur. Jadi kenakalan remaja. Itu di satu desa di daerah Kudus itu ada namanya Lambau. Lambau itu ya Prayuana itu ya gitu. Di situ itu punya lahan yang luas, anak-anak dilatih bertani dan menghasilkan produk-produk seperti itu. Kemudian selain itu juga inovasi-inovasi yang lain. Itu rentetan yang tidak bersifat seremonial. Tetapi yang menarik waktu itu kan yang menjadi ini kan pidato kepala negara. Jadi pidato Bung Karno. Itu luar biasa itu. Jadi kalau sudah Bung Karno pidato itu semua kantor tutup dan radio hanya tidak semua orang punya kan di kantor. Iya. Jadi waduh,
yang mendengarkan itu gimana gitu, antusias mendengarkan pidatonya Bung Karno itu. Kan orator yang hebat memang, jadi membakar semangat. Nah itu dia beberapa. Saya beberapa rekamannya pidato Bung Karno itu punya, Bung. Dalam bentuk ya? MP3 ada. Coba nanti saya share di grup ya. Itu memang kayak gini ya Bung Karno ya. Ya makanya orang-orang meskipun rekoso tapi penting. Era-era itu ada saya. Iya. Iya. Pidato ya. Iya. Biasanya sebelum sesudah pidato itu kan sudah lewat ya beberapa hari. Ini saya kan orang tua saya itu agen koran. Teks pidatonya itu dibukukan, lalu saya mendistribusikan, artinya dijual juga. Misalnya ya ada judulnya bagus-bagus ya, Gesuri misalnya, Gentar Suara Republik Indonesia, Rakyat Indonesia, kemudian Takfib ya, tahun Vivere Pericoloso, tahun nyerempet bahaya, jas merah, karena sekali-sekali merupakan sejarah itu. Jadi Iya, itu saya keliling jualan itu bukunya buklet begitu, isinya pidato. Ya laku juga waktu itu ya. Dan memang ya Bung Karno kan suka membaca. Jadi bacaannya itu tulisannya itu referensinya kan luas sekali. Dan segala macam aspek itu wah, pokoknya memang beliau itu intelektual yang visi budayanya juga bagus ya. Visi politiknya juga keren gitu ya. Ya bagus juga. Dan bukunya banyak. Saya punya beberapa buku di sini yang tebal-tebal, diberi teman itu di bawah bendera revolusi. Ya, itu kalau beli ya di atas, kalau harga anunya itu di atas 1 juta ya. Itu ya, siapa yang mau beli ya buku. Iya itu. Ini saya kemarin Bung Karno ya. Kemarin saya dapat ini, teman itu menawarkan bahwa ini buku berisi lukisannya Bung Karno. Jadi Bung Karno itu kolektor lukisan hampir 1000 mungkin koleksi lukisannya, dan itu dibukukan, itu difoto dengan teknologi ya mungkin kalau zaman dulu, kalau sekarang namanya HD ya, high resolution gitu ya. Tapi waktu itu sudah dibukukan. Iya. Dan keren banget memang. Sudah laku. Ya. Oh belum kayaknya itu. Sempat teman itu nawari gitu, cuma saya ya keren gitu aja, masih belum berminat saya. Belum diberitahukan harganya ya. Belum. Iya. Salah satu pidato Bung Karno itu pernah dengar itu gini. Kalau hidup harus makan, yang dimakan hasil kerja. Salah satu pidatonya Bung Karno itu yang saya suka itu, kalau nggak keliru ya, kalau nggak salah. Iya. Kalau hidup harus makan, yang dimakan hasil kerja. Kalau tidak kerja, maka tidak makan. Siapa yang kuat, itulah yang bertahan. Hukum rimba seperti itu. Intinya ya mendorong kita untuk kerja keras gitu, Bung. Iya. Itu kerennya Bung Karno. Dia banyak menggunakan jargon-jargon, istilah-istilah yang bahkan beberapa ayat dalam Al-Quran itu menjadi populer karena beliau yang mengekspos gitu. Ayatnya kan memang sudah ada ya. Allah tidak merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah nasibnya sendiri. Itu kan? Itu kan ayat ya, tetapi yang mengekspos menjadi buah bibir itu beliau di dalam pidato-pidatonya itu, sehingga menjadi quotes beliau yang ikut tuh Quran.
di beberapa saya pernah juga dengar pidato beliau itu malah cerita tentang kalau nggak Ramayana Mahabharata. Jadi cerita tentang bahwa negeri ini itu ya nggak ada yang nggak ada negeri yang terlalu enak gitu. Nggak ada negeri yang terlalu enak. Nggak ada negeri yang terlalu tidak enak, dan itulah Indonesia gitu. Jadi mengibaratkan itu kalau nggak keliru waktu itu Hastinapura, iya. Ini kok keren orang ini gitu saya. Ya memang karena referensinya banyak ya. Banyak sekali. Dia bacaannya itu hebat. Jadi bahkan di penjara pun dia nulis gitu loh ya. Ya sekarang kita nggak di penjara saja nggak nulis. Kalau beliau kan di penjara itu justru tempat baik untuk menuliskan gitu ya. Iya. Ya itu luar biasanya beliau itu. Jadi apa ya? Intelektual. Jadi wawasannya tidak hanya masalah yang ini, tapi juga punya budaya, wawasan seni. Nah, itulah yang membuat beliau itu mempunyai kekayaan imajinasi. Karena orang yang mempunyai kekayaan imajinasi, dia akan lebih apa ya? Intelektualitasnya akan lebih tinggi ya. Misalnya kalau pidato dia bisa merujuk ucapan-ucapan orang-orang besar, Churchill atau siapa, bahkan buku-buku pewayangan kan gitu ya. Jadi tidak kehabisan quotes dia. Iya. Ada 2 kisah yang menurut saya ada tiga kisah Karno ini yang menurut saya sangat berpengaruh terhadap literasi umat Islam. Yang pertama itu Allah alam ya, ini kalau saya keliru tolong dikoreksi ya. Padahal mungkin nanti tayang di YouTube ya. Yang pertama itu adalah kisahnya Bung Karno. Saya dapat cerita itu kisahnya Bung Karno ketika beliau justru memaksa Rusia, ya, Uni Soviet yang waktu itu bisa menemukan makam Imam Bukhari. Oh iya. Nah itu ternyata kok keren ya. Kalau nggak salah waktu itu ya. Di Uzbekistan. Iya, masih Uni Soviet ya kalau nggak salah waktu itu ya. Uni Soviet. Mister siapa? Khrushchev ya waktu itu. Nikita Khrushchev, ya. Khrushchev ya. Presiden Rusia waktu itu, Uni Soviet, itu namanya, itu Nikita Khrushchev. Itu sahabat beliau itu. Iya, keren ya. Iya. Wah, itu. Satu itu. Yang kedua, ketika kami berkesempatan waktu itu tahun 2019 ziarah Mekah Madinah, ada seorang tour guide waktu itu ya, mutawif, yang menceritakan bahwa saya lupa tahun berapa Presiden Soekarno waktu itu memang ada kunjungan ke Saudi Arabia, tetapi ketika ziarah ke makam Nabi, beliau menanggalkan seluruh atribut kepresidenannya. Sambil merangkak beliau menghadap melewati makam Nabi itu, Bung. Loh, kenapa Pak Presiden kok sampai merangkak gitu, kok sampai harus menanggalkan baju kebesaran kepemimpinannya, kepresidenannya gitu. Yang saya hadapi ini panutannya umat Islam sedunia gitu. Jadi tawaduknya di situ juga terlihat gitu, Bung. Iya, betul. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini pohon Soekarno itu sangat masyhur ternyata. Iya. Wah, ini kan saya mikir, wah ini jariahnya kan sampai sekarang kan, amal jariahnya ini beliau kan. Bahkan di Maroko itu ada Jalan Soekarno. Di Maroko itu. Iya, jalan yang dinamakan Jalan Soekarno. Dan luar biasanya beliau itu kan sangat
luas gitu. Bergaul dengan pemimpin-pemimpin besar itu begitu PD-nya, mulai pemimpin sampai ke anak-anak. Kalau kita lihat foto-fotonya ya dalam perjalanan ke luar negeri dan sebagainya itu, lihat dengan apa ya ini, ya kita memang tidak mudah lah menemukan sosok yang bisa menemukan beliau. Nah, Mas, sekarang kita pindah topik. Pindah topik ke 17-an lagi. Ini kebetulan lewat. Iya. Iya ya, ya karena Bapak ya, itu proklamasinya Pak Soekarno. Ya, mengesankan sekali ya. Jadi kalau di era seperti sekarang itu mungkin kemeriahan yang sifatnya fisik seperti yang kita alami dulu mungkin sulit untuk membayangkan ya. Tetapi tentu bisa dicarikan alternatif lain yang kreatif ya. Karena kayak yang Mas bilang tadi, persiapan itu kayak menjadi semacam gerakan sosial yang dengan spontan ya, melibatkan emosi dan semangat orang untuk terlibat dalam euforia itu ya itu. Nah, sekarang gimana caranya ya membangkitkan semangat itu lagi dengan cara yang yang kompatibel untuk era pandemik ini. Artinya orangnya nggak usah kumpul fisik ya sementara waktu, tapi semangatnya tetap guyupnya itu. Nah, itu kan tidak mudah ya. Iya. Ya kayaknya masih ini banyak pihak yang memikirkan itu juga, Rum. Dan sampai detik ini di tanggal 13 Agustus ini pun juga masih belum menemukan formula untuk Agustusan semeriah ketika tidak pandemi. Masih mencari formulanya gitu. Kalau tahun kemarin 2020 kita bahkan upacara virtual loh. Ya apa ini? Ya tapi gimana lagi gitu. Iya. Sebetulnya masih ada ya media, tapi nampaknya media ini oleh sebagian besar masyarakat sudah tidak disukai. Televisi ya. Iya. Televisi itu sebetulnya kalau dia bisa memposisikan diri dalam kondisi sekarang itu mempunyai peluang ya. Tetapi ketika dia tidak bisa mengambil posisi itu, lalu malah tayangannya itu disiarkan di YouTube, gitu. Kayak ada acara-acara transmisi malah di YouTube, orang tidak melihat TV-nya tapi melihat YouTube-nya, kan gitu. Iya kan? Betul, iya. Nah, masih ingat nggak kalau dulu kita nonton misalnya The Little House in the Prairie, rame-rame di tengah tetangga. Dan sekarang kita nggak usah ke tetangga, di rumah juga ada TV. Tapi gimana suguhan-suguhan itu bisa membangkitkan ini. Mungkin film-film nostalgia lama diputar ulang yang dari TVRI itu dulu ya, yang Keluarga Cemara seperti itu ya. Mungkin itu dengan semacam promosi lah, gimana supaya orang kembali ke layar TV untuk nonton itu tidak di YouTube, karena di YouTube nanti sendiri-sendiri kan, tiap orang pegang HP-nya sendiri-sendiri. Tapi kalau di TV satu keluarga kumpul gitu ya, menjelang 17 Agustus ada ini ya, kayak gitu-gitu. Kalau dulu kan yang populer berpacu dalam melodi. Masih ingat? Itu sempat sempat ini kan beberapa tahun terakhir kan sempat juga ditayangkan ulang di Net TV dengan formula yang lebih kekinian ya. Presenternya waktu itu siapa? David Bayu, Naif itu. Grupnya Naif. Tapi sekarang udah nggak ada lagi sepertinya. Iya, kalau untuk orang yang jadul seperti saya, versi-versi baru itu malah justru kurang menarik. Saya lebih menyukai yang aslinya kan ya. Seperti gitu. Iya. Terus ada lawak-lawak
zaman jadul itu tampil kembali ya. Tapi kan semua sudah diboyong ke YouTube. Iya, di YouTube. Karena mungkin kalau di YouTube kita bisa memilih ya, bisa memilih tayangan Memilih apa ya. yang kita mau ya. Betul. Jujur Kung, saya udah hampir mungkin 10 tahun ini enggak punya TV. Tapi TV-nya Iya masih ada. beneran ini. Enggak ada. Memang apalagi ketika berumah tangga ini, sejak kami pulang kembali ke Bondowoso tahun 2017 memang memutuskan untuk tidak punya TV. Saya kalau nonton TV gitu ya karena pulang ke dalamnya bapak, Sabtu Minggu sama anak sama istri ya di situ nonton TV-nya. Iya. Iya, saya sendiri juga kurang suka nonton TV. Untuk TV sekarang ya. Nah, itu. TV sekarang kalau dulu ya TV sekarang. Ya, sekarang kalau TV saya malah suka nonton ini, kalau TV kabel itu Deutsche Welle itu, DW itu. Oh ya. Atau yang lain ya, National Geographic seperti itu. Kalau TV lokal yang dipamerkan kemewahan yang gimana ya? Kecuali features yang hitam putih atau Trans TV itu ada ya, Kasana seperti itu ya. Tapi kalau yang sinetron kayaknya sudah lah, gimana ya? Iya itu. Ya nggak tahu sekarang ini 17-an kalau di TV euforianya gimana ya ditayangkan karena saya juga nggak tahu TV itu kan. Apa mungkin iklan-iklan sekarang apa 17-an atau seputar 17-an. Kalau dulu kan rasanya kan ketika memulai bulan Agustus itu kan gencar banget kan. Bahkan reklame nuansanya juga 17-an, Agustusan. Iya. Apa enggak terpikir ya bahwa masyarakat itu sebetulnya ya sebagian suka glamor ya. Karena kondisi kita seperti ini lalu melihat yang glamor-glamor, mewah-mewah itu suka. Tapi bukan masyarakat kan tidak hanya satu selera. Mungkin yang glamor-glamor itu dipindahkan ke natural ya. Buat di tempat-tempat yang memang alami gitu ya. Kan kita banyak tempat-tempat yang sebetulnya sangat menarik ya, misalnya di Mojokerto ada museum Trowulan, kemudian di sana antara entertainment dan edukasi itu terpadu, tetapi yang muncul bukan glamornya kan, tapi nilai ininya gitu. Kemudian di Bondowoso ada stasiun yang itu ya, kemudian di sana diadakan juga ya kan, seperti itu ya. Iya, liputan 17-an sejarah gitu. Apa kalau kata Bung Karno, jas merahnya kayaknya sekarang mulai hilang ya. Iya. Ya gimana ya? Ya nggak apa-apa. Ini kita memang harus beradaptasi dengan perubahan. Jadi ya kita jawab saja. Cara kita menjawab bagaimana kondisi ini menjadi tantangan ya. Tantangan kita untuk bagaimana. Nah, kalau kita hanya mengeluhkan itu saja ya kita nggak ini kan. Iya. Atau mungkin gimana? Peran yang paling besar untuk mengembalikan bahwa generasi kita itu tidak melupakan sejarah ya, tidak melupakan perjuangan para pahlawan dan pendahulu kita ya, adanya di sekolah mungkin tuh. Iya. Jadi itu ya, sejarah itu memang hanya saja memang gini Mas. Kalau sejarah itu ditampilkan hanya doktriner ya. Kemudian hanya sisi kognitif saja, mungkin tidak menarik. Orang hanya anak murid kita itu hanya mengejar ini, pendidik dan muridnya juga mengejar hasil
nilai ujian dan tes, tapi empatinya nggak masuk. Artinya penghayatannya pada sisi afeksi dari pembelajaran itu tidak masuk, hanya sebatas kognitif. Misalnya perang ini tahun sekian, ini, tapi dia tidak bisa menghayati gitu loh. Ya. Memang tadi saya didatangi beberapa mahasiswa yang ingin praktek di sini, ya, memberi pembelajaran pada anak-anak gitu. Apa namanya? Saya tanya, jurusan apa, Dek? Jurusan sejarah. Oke, bagus, itu sejarah bagus. Terus nanti di sini apa yang dilakukan? Ya kami membantu adik-adik belajar, Pak. Belajar apa? Terserah, matematika boleh, bahasa Inggris boleh. Loh, padahal Anda kuliah di fakultas jurusan prodi sejarah, kenapa tidak spesifik saja ke sana ya, sekaligus memperdalam ini. Tetapi jadi mungkin yang diambil hanya pengalaman-pengalaman berinteraksi dengan anak, menerapkan metode, kemudian konten itu apa saja. Saya pikir kok aneh ya, agak janggal begitu ya. Iya. Di tempat saya kan ada museumnya juga. Kalau Anda sejarah, bagaimana menyajikan ini bagi pendidikan, nanti Anda bisa merancang macam-macam gitu. Iya Pak, gitu. Misalnya ya, nulis. Nah, nulis. Ajak anak-anak nulis tentang yang ada muatan sejarahnya. Kan bagus tuh. Dengan kapasitas kemampuan anak-anak. Ya sederhana-sederhana saja. Bahkan dibuat komik juga boleh. Ya gitu. 10 halaman nggak apa-apa. Ya diambil sampel-sampelnya saja gitu. Iya. Tapi ya masih dikonsultasikan apakah ini masih bisa diberlanjut atau tidak. Itu loh. Kalau di Bondowoso museumnya itu museum di stasiun ya, Mas? Iya, museum kereta api di stasiun. Cuma ya masih berjalan itu, Mas. Mungkin ya. Ya. Cuma memang isinya tidak terlalu banyak mungkinnya. Iya. Ya itu. Ya sebetulnya bisa disiasati dengan media yang sifatnya virtual, dibuat layar lebar ya, dan tidak hanya mengekspos apa yang ada dan pernah terjadi di Bondowoso, tapi kereta api secara umum, misalnya dari sejarah kereta api itu sendiri, itu kan nggak masalah gitu ya, karena itu bisa menjadi media ya, masuk sih. Pembelajaran ya, untuk menggenjot pengunjung. Nah, kalau pengunjung banyak, nanti banyak aktivitas yang bergerak, transportasi, angkot itu akan datang ke sana di charter. Kemudian di sekitar stasiun itu ada orang jualan. Kemudian ada mahasiswa atau siswa dari sekolah menengah kejuruan pariwisata praktek di situ. Jadi dinamika yang terjadi di museum itu akan menggerakkan banyak sektor, gitu loh. Kalau sepi hanya untuk pelengkap saja ya kurang optimal, saya pikir ya. Iya masuk ya. Ya jelas Agustusan tahun ini tidak seramai tahun lalu, apalagi seramai sebelum pandemi. Gitu. Ya kembali kata Kung Iman Suliki tadi bahwa ya ini bagian dari perubahan. Kita harus siap memang. Iya. Karena yang tidak akan berubah adalah perubahan itu sendiri. Perubahan itu sendiri. Iya. Nggak akan berubah perubahan itu sendiri. Iya.
Dan bangsa yang tidak merubah dirinya sendiri, nasibnya tidak akan dirubah oleh Allah kan ya. Allah merubah nasib suatu bangsa kalau bangsa itu merubah nasibnya kan gitu kan. Iya, betul. Ayatnya gimana itu? La yughayyiru ma biqaumin la yughayyiru ma bi anfusihim. Ya gitu kan gitu kan. La yughayyiru ya itu kan. Ya kalau kita menyerah pada keadaan ya kita tetap aja kan gitu ya. Saestu betul. Oke. Terima kasih Mas Pandu. Nanti ini nampaknya teman-teman juga mulai hangat lagi. Besok kita berbicara tentang kesehatan. Ada teman baru dari Fikes. Dekan Fikes itu namanya berminat untuk mengisi menjadi tamu di sini. Mau bicara tentang sebetulnya tentang COVID. Saya bilang, Pak, jangan dulu Pak. Gitu. Kita singgung sambil lalu saja. Jadi kita ngomong tentang preventif lebih baik daripada kuratif. Nah, itu saja gimana kita sajikan supaya ini lebih tidak gitu. Tidak menegangkan ya, tidak menegangkan ya. Karena informasi sudah cukup dari medsos sudah ya. Iya, bicara yang saja yang bisa kan. Matur nuwun Mas. Nggih, sami. Nggih. Kok ini labelnya baru ya, Dokndu ya? Oh iya. Nggih. Nggih. Sampai di sini ya kita ngobrolnya bersama Dokndu, Dr. Pandu. Beliau nanti kalau ada pertanyaan soal veterinary, bukan veteran ya, veterinary. Bisa nanti ada acara-acara yang kita jadwalkan menyusul ya, menunggu konfirmasi dari kesediaan beliau untuk waktunya. Atur nuwun Mas Pandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum untuk teman-teman Kanalkong. Jangan lupa subscribe. Subscribe kita belum banyak ya.